Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas akhir kami yang bermateri pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dan kelompok kami yang beranggotakan Anissa Paraswati, Erma Kusumawati, Erni Puspitasari, Narinda Damayanti, dan Vanessa Noviana Sofiani. Baiklah, di dalam penerapan fungsi linier ini, yang pertama ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, dan yang kedua ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kita lanjut membahas mengenai pajak atau yang pertama, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, bagaimana sih pengaruh pajak? Di sini menyebabkan P naik dan Q turun. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga dan barang jual tersebut naik, dikarenakan adanya pajak, dan di mana produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Wajar, ketika ada pajak maka konsumen dihargai lebih tinggi. Kemudian, ada juga pengenaan pajak sebesar T di setiap unit barang yang akan dijual, yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, atau dalam pengertian ia semakin mahal dan P bergerak. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T, atau plus pajaknya, atau juga bisa buka kurung A plus T tutup kurung plus BQ sama saja. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, ceteris paribus, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Nah, di sini ada contoh kasusnya atau contoh soal. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di ini yang pajak profesional atau pajak spesifiknya ya. Yang pertama ada diketahui permintaan yaitu P sama dengan 15 min Q dan penawarannya P sama dengan 3 sama dengan 0,5 Q, pajaknya yaitu T sama dengan 3 per unit. Dan yang ditanya berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Baiklah, di sini penyelesaiannya akan dibahas oleh saudari Erma Kusumawati. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan penyelesaian mengenai soal yang sudah dibacakan oleh Anissa Paraswati. Ditanyakan, berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Nah, dimisalkan sebelum pajak ini dimisalkan saja ya. Dimisalkan sebelum pajak PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Nah, itu tadi gambarannya saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk penyelesaiannya. Penawaran sebelum pajak, P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Penawaran sesudah pajak, P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3 sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Sedangkan permintaannya tetap. Kenapa permintaannya tetap? Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hanya kurva penawaran sajalah yang mengalami penambahan. Jadi permintaan tetap P sama dengan 15 min Q, keseimbangan pasar P sama dengan 15 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q. Jadi penyelesaiannya min 0,5 Q min Q. Nah, untuk Q ini bernilai 1, jadi min 0,5 Q min 1 sama dengan min 1,5 Q. Nah, selanjutnya 6 min 15 sama dengan min 9. Jadi min 1,5 Q sama dengan min 9, Q-nya yaitu min 9 dibagi min 1,5, hasilnya 6. Jadi Q sama dengan 6. Jadi sesudah pajak, PE sama dengan 9 dan QE sama dengan 6. Jadi bisa dilihat di kurva ini, setelah terjadinya pajak, kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Harganya dari 3 menjadi 6
Itu karena adanya pengaruh pajak. Cara membuat kurvanya sama seperti contoh yang tadi, dimisalkan ketika Q-nya sama dengan 0. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat kurvanya ya. Nah, di sini ada dua kurva. Di sini ada kurva sebelum pajak dan di sini ada kurva penawaran sesudah pajak. Kalau kurva permintaannya tetap di sini, jadi setelah terjadinya pajak yang berubah itu kurva penawarannya, sedangkan untuk kurva permintaannya tidak berubah. 2. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi juga sering disebut dengan pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalik dengan pengaruh pajak. Sehingga kita dapat menganalisisnya seperti kita menganalisis pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual dengan harga yang lebih murah. Dengan subsidi sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah, dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi bersamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah subsidi akan menjadi P kuadrat sama dengan A ditambah B Q min S sama dengan A min S ditambah B Q. Baiklah, selanjutnya jika sudah paham tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, kita akan lanjutkan dengan membahas contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui permintaan P sama dengan 15 min Q, penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q, subsidinya 1,5 per unit. Pertanyaannya, berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Penyelesaian soal tanpa subsidi PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Dengan subsidi harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah, persamaan penawaran berubah dan kurvanya bergeser turun. Penawaran tanpa subsidi yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Penawaran dengan subsidi yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q min 1,5. P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q yaitu Q sama dengan min 3 ditambah 2P. Dari mana Q sama dengan min 3 plus 2P? Yaitu dari adanya pindahan ruas antara P dan Q, yaitu P 1,5 plus 0,5 Q, kemudian sama-sama dibagi 0,5, yaitu min 1,5 dibagi 0,5 hasilnya min 3, kemudian P dibagi 0,5 karena P itu 1, jadi 1 dibagi 0,5 hasilnya adalah 2, maka Q sama dengan min 3 plus 2P. Kemudian permintaan tetap, karena permintaannya tetap, jadi P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Maka keseimbangan pasarnya QD sama dengan QS, yaitu QD-nya 15 min P, QS-nya adalah min 3 ditambah 2P, maka 15 min P sama dengan min 3 plus 2P, yang hasilnya adalah 18 sama dengan 3P. Karena keduanya disamakan sesuai kelompoknya, yaitu 15 ditambah 3 hasilnya 8, kemudian 3 ditambah P maka hasilnya 3P. Jadi P sama dengan 18 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 6. Jadi adanya subsidi PE adalah 6 dan Q adalah 9.
Ki 9 dapat dari 15 min P. P-nya sudah diketahui 6, jadi 15 dikurang 6 hasilnya adalah 9. Kemudian kita lihat kurvanya. Yang pertama yaitu ada 7 dan 8. Kemudian ada 6 dan 9. Maka dilihat dari kurva tersebut adalah turun. Jadi ini masuk hukum permintaan dan penawaran. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon maaf dan dimaklumi. Tugas ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester kami dari Ibu Yulistia Devi selaku dosen pengampu kami. Semoga materi tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.